Halo guys, ketemu lagi dengan Solo Bersimfoni. Kali ini saya Farid Sunarto, Ketua Solo Bersimfoni, bersama seorang tokoh yang sudah kita kenal, Dr. Kusno SPD MSI. Siapa beliau? Kepala SMA N1 Semarang. Pak Kusno, selamat datang di podcast kita. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kusno, kita mau ngobrol dikit. Pak Kusno sebagai Kepala SMA Negeri 1 Semarang. Betul. Anak-anaknya berapa jumlahnya, Pak? Sampai hari ini ada 1.263 siswa. 1.263 siswa. Banyak sekali rombelnya. Banyak, ada 36 rombel. Di masing-masing jenjang ada 12 rombel gitu ya. Iya, ya, Pak. Banyak itu Pak jumlahnya. Amin. Dan mengelola guru dan tendik ada berapa jumlahnya itu Pak? Jumlahnya ada 98 orang. Aduh. Guru dan tendik semuanya ya. Jadi keluarga besar SMA Negeri 1 Semarang banyak. Betul. Alhamdulillah kami sekolah tua Pak. Maksudnya? Dari sisi gedung cagar budaya, itu gedungnya cagar budaya. Dari sisi usia, SMA 1 Semarang itu kan sekolah sejak zaman Belanda. Bangunan dibuat kurang lebih 1936, dipakai 1939. Itu jadi masih zaman Belanda kan? Bapak mengelola bangunan cagar budaya berarti? Betul, iya. Berarti kursi-kursi meja Bapak yang gede-gede, yang panjang-panjang itu? Betul. Cagar budaya. Masih cagar budaya, dan di beberapa kelas juga masih fasilitasnya adalah bangunan-bangunan atau alat-alat kantor yang memang itu sejak zaman Belanda 1939. Nah, guys, SMA Negeri 1 Semarang itu kalau kita ke kantor gubernur, di belakangnya itu ada SMA. Bangunannya gagah itu, kelihatan eksklusif, unik. Nah, ternyata cagar budaya. Kalau penasaran ke sana. Tapi bukan itu yang kita omongin ya dengan Pak Kusno. Pak Kusno itu adalah produk yang dididik oleh era revolusi industri sebelum 4.0. Betul. Dengan pendekatan yang konvensional dan kolonial. Betul. Artinya belum seperti era 4.0 seperti ini. Iya. Nah, jadi kalau era sekarang itu kan era di mana kita keterkejutan karena tidak ada border atau borderless. Betul. Informasi dari manapun, murid pinter juga dari sosial media, dari internet, dari mana-mana. Betul. Nah, artinya murid sekarang itu berbeda dong dengan kita saat SMA. Betul. Sangat berbeda. Berbedanya seperti apa Pak kalau dari pandangan Bapak? Baik, terima kasih. Menurut pengamatan saya dan sekaligus menurut catatan, memang sekarang anak-anak sekarang ini anak-anak yang luar biasa Pak Farid. Mengapa saya sebut luar biasa? Karena anak sekarang ini bisa belajar dari manapun, dimanapun dan kapanpun. Maka anak-anak sekarang ini lompatan pengetahuan, lompatan keterampilannya tentu berbeda jauh ketika kita masih muda dulu atau kita sekolah dulu. Nah, salah satu keunggulan anak sekarang itu begitu cepat beradaptasi dengan teknologi dan juga begitu cepat menguasai teknologi. Sehingga ini merupakan sesuatu yang istimewa untuk generasi saat ini. Anak muda sekarang ini anak-anak yang menurut saya adalah anak-anak yang unggul dan perlu untuk terus mendapatkan dukungan Pak Farid. Karena sekarang ini anak-anak yang dibutuhkan adalah dukungan, contoh dan juga semangat serta apresiasi. Apresiasi dari kita-kita ini yang menurut mereka
Pak Farid, kita ini orang-orang yang sudah ketinggalan zaman gitu menurut mereka. Betul. Dan kami mengakui dari sisi teknologi, dari sisi kemajuan, saya bersama Pak Farid tentunya dan kawan-kawan seangkatan saya memang harus banyak mau belajar juga Pak Farid dengan anak-anak sekarang. Jadi kita malah belajar kepada mereka Belajar, ya. Pak. Guys, apa yang sampaikan Pak Kusno itu bukan lip sync, bukan istilahnya itu hanya permukaan, tetapi benar. Guru sekarang itu memposisikan diri sebagai pendamping, Betul. fasilitator. Kalian bisa cari pinter di mana saja dengan banyak akses, banyak informasi, banyak praktek, tidak di sekolah. Guru adalah pendamping, konsultan, tuturi handayani untuk pendidikan kalian. Jadi kalau kalian mau pinter, tidak hanya di sekolah. Sekolah itu membangun etik, membangun culture. Ya dah? Gitu kira-kira. Betul. Jadi sekarang begini Pak Farid, kami sebagai guru dan juga sebagai orang tua anak-anak di sekolah, kami sekarang ini memberikan suri tauladan, memberikan contoh kepada anak-anak khususnya untuk berperilaku sopan, berperilaku adab, dan sekaligus berperilaku baik, baik di dalam kelas, di luar kelas, ataupun di masyarakat. Itu artinya Pak Kepala itu menggarisbawahi, kalian boleh pinter sepinter-pinternya, canggih secanggih-canggihnya, hebat sehebat-hebatnya, tetapi harus ada identitas. Betul. Perilaku itu perilaku yang berbudaya. Budaya kita budaya Jawa. Ya. Kita mempelajari adanya 3G lepat, ya, atau hasta laku. Gotong royong, guyub rukun, gerapyak semana, lembah manah, ewuh pekewuh, pangerten, andap asor, tepo seliro. Nah, bagaimana perilaku itu menjadi identitas kalian, mendampingi kecerdasan kalian. Kira-kira begitu ya Pak? Iya. Jadi sekarang begini Pak Farid, otak boleh cerdas Pak Farid, bahkan titel juga boleh tinggi selangit lah, tetapi tidak boleh kehilangan identitas, kehilangan akar budaya Nusantara khususnya di Jawa ini. Maka anak-anak, para generasi muda, kami berharap sekali kalian tuntutlah ilmu setinggi langit, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, tetapi tetap harus mengedepankan sopan santun, adab dalam kehidupan bermasyarakat, dan itu yang membedakan kalian dan tentu dengan generasi-generasi yang lain itu Pak. Dan kami juga Pak Farid begini Pak, sekarang ini pola pendidikan di sekolah itu adalah mengusung praktik baik Pak. Kita mengedepankan praktik baik yang bisa dicontoh oleh anak-anak, dan anak-anak menjadi pelaku utama untuk melakukan aktivitas-aktivitas praktik baik, dan praktik baik ini terus disiarkan, terus disampaikan ke teman-temannya, supaya teman-temannya juga memberikan apresiasi dan bisa mencontoh untuk diterapkan di lain kesempatan atau lain waktu begitu. Nah itu guys, jadi Pak Kepala Sekolah itu menginginkan kalian semua itu punya praktek baik, atau dalam bahasa lainnya kalian punya digital personal profiling yang baik, yang bisa disiarkan kata beliau tadi. Betul. Artinya apa? Praktek baik itu harus kalian speak up. Di mana? Di channel kalian dong. Kalian punya Instagram, kalian punya Facebook, kalian punya YouTube. Jadi jangan hanya kalian menarasikan diri kalian itu flexing, gaya hidup, sombong. Jangan, itu bukan praktek baik. Yang kalian sampaikan di dalam channel kalian adalah membangun digital personal profiling yang baik. Iya. Misalnya, kalian di rumah pintar memasak. Betul. Itu praktek baik. Praktek baik. Bagi anak-anak perempuan, siswa perempuan,
praktek memasak itu bukan sesuatu yang memalukan. Kalau besok kalian memperkenalkan diri kalian kepada calon mertua, praktek memasak itu menjadi sesuatu yang sifatnya wajib. Betul. Itu praktek baik. Kenapa nggak disiarkan? Malah justru kalian hanya flexing, misalnya ke mall, ke tempat wisata, makan di foto makanannya, flexing. Itulah yang disampaikan, saya menggarisbawahi loh Pak ya, siap. digital personal profiling. Nah, tapi Pak, masalahnya itu menjadi budaya anak-anak Gen Z, di mana bukan praktek baik yang menjadi budaya untuk digital personal profiling, tapi sisi-sisi yang negatif ya. Nah, bagaimana itu Pak? Baik, terima kasih. Anak-anak dan para generasi muda, saatnya kita semua ini membangun bangsa dengan perilaku-perilaku yang beradab, perilaku-perilaku yang di masa depan menjadi suri tauladan bagi generasi-generasi berikutnya. Sekarang kalian masih muda. Dalam perjalanan waktu, kalian akan menjadi dewasa. Setelah dewasa akan menjadi tua. Ketika rekam jejak digitalnya, Pak, itu tidak mencerminkan adab budaya Nusantara, khususnya di Pulau Jawa ini dengan budaya Jawa, rekam jejak itu tidak akan pernah hilang, Pak, setelah digital. Sehingga waktunya sekarang para generasi muda, anak-anak sekolah harus membranding diri, Pak. Branding diri dengan hal-hal positif yang bisa membangun karakter diri sendiri dan atau karakter kelompok-kelompok yang dia miliki, Kak. Ini penting karena bagi kami yang sekarang kalian sebut sebagai orang-orang tua gitu ya Pak ya. Tapi kami sangat membanggakan kalian, membanggakan anak-anak ini di masa depan menjadi pengganti-pengganti kami untuk meniti karir dan juga berbakti kepada bangsa dan negara. Adik-adik, anak-anak semua yang sekarang generasi Z istilahnya Kak Farid ya, generasi Z itu kami menghimbau, kami terus memberikan dukungan pada kalian semua untuk berkiprah secara positif untuk diri kalian ataupun untuk masyarakat. Bagi kalian yang sekarang mungkin masih terhipnotis Pak dengan, mohon maaf gaya-gaya hidup yang berlebihan, hedonisme, flexing, dan lain sebagainya. Nah, tentu kami para orang tua, Bapak Ibu guru, ayo bareng-bareng itu untuk segera ditinggalkan. Mulai dengan praktek-praktik baik yang tadi disebut oleh Pak Farid menjadi keunggulan pribadi. Banyak loh anak-anak yang bisa kalian tunjukkan melalui digital kalian masing-masing, melalui laman kalian masing-masing untuk bisa di-share atau bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Menjadi praktek baik. Menjadi praktek baik. Jangan itu yang kami mengharapkan. Menjadi personal branding. Menjadi personal branding. Menjadi digital personal profile. Ya. Betul, seperti itu. Jadi apa pentingnya jejak digital, rekam digital yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi. Karena itu akan menjadi kurikulum vitae digital. Iya. Artinya apa ini teman-teman Gen Z? Artinya ketika kalian, selama kalian belajar di SMA Negeri 1 Semarang atau Gen Z yang monitor di channelnya Solo Bersimfoni ini, suatu saat kalian lulus digital personal profiling kalian ketika kalian mau kuliah atau katakanlah kalian mau kerja, kalian menguasai jejak digital, misalnya mampu mendesain dengan Canva, menarik itu aja, itu sudah menjadi digital personal profiling untuk diplomasi pekerjaan. Betul, itu keunggulan. Kalian bisa berbahasa Inggris dengan baik, bisa berkomunikasi, bisa presentasi, tinggal disampaikan linknya. Kalian bisa main Twitter dengan baik, memberikan pesan-pesan yang menarasikan apa begitu, itu bisa menjadi digital personal profiling. Jadi penting ya Pak ya. Penting sekali, penting sekali. Ya. Karena sekarang begini Kak Farid. Jadi di dunia kerja ketika wawancara
itu pewawancara itu tidak hanya pada saat itu dia membutuhkan keterangan yang bersangkutan, tetapi pasti akan ditanyakan, coba saya minta linknya kalian. Nah, nanti dilihat di situ semua. Dari situ akan kelihatan apa dan bagaimana kiprah orang tersebut di masa lalu, masa sekarang. Nah, itulah yang akan menjadi salah satu pertimbangan diterima atau tidak, cocok tidak dengan profesi yang sedang diperebutkan, bahasanya gitu. Nah, nah itu keuntungan anak-anak sekarang yang membranding diri sendiri dengan praktek-praktek baik, tentu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebisaannya, dan syukur-syukur itu menjadi bakat, Pak, bakat yang unggul yang nantinya akan membantu di proses mencari pekerjaan. Itu juga artinya juga ada praktek baik yang harus kita narasikan, kita share, ya. Tapi juga harus ada praktek yang tidak baik atau jangan dipraktekkan dong. Karena apa? Yang tidak baik itu akan menjadi rekam jejak digital, dan rekam jejak digital itu kejam. Misalnya ini siswa-siswi ada yang terlibat tawuran, kemudian masuk di rekam digital sosial media, nama itu tidak akan pernah hilang. Betul. Jadi itu yang harus diwaspadai. Apalagi kriminal, apalagi narkoba, sabu. Ingat, masa depan kita itu masih panjang. Kita berarti harus membuat yang namanya digital personal profiling, branding pribadi di masa depan itu mulai dari sekarang, dan kemudian jangan lupa itu menjadi identitas kita. Betul. Sepakat. Oke? Oke. SMA Negeri 1 Semarang, selamat bergabung dalam program Sekolah Adi Pangastuti. Siap. Terima kasih atas kepercayaan dan juga kehormatan yang diberikan ke SMA 1. Kami bangga dan berterima kasih, dan kami akan melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Maka kami mohon doa Pak Farid bersama tim dari Solo Bersimponi agar kami juga istiqomah dalam menjalankan program ini untuk mengawal anak-anak kami menjadi generasi Gen Z yang super, artinya super positif di masa depan. Oke, Pak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarang, dan jangan lupa digital personal profiling kalian, branding pribadi kalian dengan praktek baik dan share. Oke, see you. Thank you.